Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Joti Algifari dari nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat program C++ untuk menentukan banyaknya kursi yang tersisa. Selain itu, kita juga bisa menentukan kesimpulannya juga. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada Nah, di sini kita bisa menggunakan hashtag include IOStream. Include IOStream sendiri berfungsi sebagai header utama dalam program C++, di mana dalam header utama ini kita juga bisa memasukkan perintah seperti cin, cout, dan juga handle. Di sini kita memasukkan using namespace std. Fungsinya sebagai program akan memberitahukan kita kepada compiler kalau misalkan fungsi atau kelas yang kita gunakan akan tersimpan di using namespace std. Selain itu kita menggunakan intMine. Fungsi intMine sendiri yaitu adalah sebagai fungsi utama dalam program C++, di mana fungsi utama ini juga kita bisa memasukkan program C++ di dalam intMine itu. Nah, intMine sendiri diawali dengan kurung kerawal terbuka yaitu start dan diakhiri dengan kurung kerawal tertutup yaitu end. Di sini kita juga akan mendeklarasikan tipe data untuk integer, untuk R, B, dan juga N. Tipe data integer ini digunakan untuk kita menginput suatu data yang berupa bilangan bulat. Di sini kita akan melakukan cout. Dia akan menampilkan bagian masukkan luas ruangan ini di bagian layar input. Setelah itu di sini kita akan memasukkan cin. Dia akan meminta kita kepada compiler untuk meminta data untuk dimasukkan ke dalam R. Setelah itu, fungsi cout ini dia akan menampilkan bagian masukkan jumlah baris kursi yaitu B di bagian layar input. Lalu cin dia akan meminta data kepada kita untuk memasukkan data nilai B ke dalam program. Di sini cout dia akan menampilkan bagian masukkan jumlah kursi pada baris pertama yaitu N di bagian layar input. Setelah itu cin dia akan meminta data N untuk masuk ke dalam program.
Di sini kita akan mendeklarasikan tiga tipe data, yaitu ada total kursi untuk integer sama dengan 0, lalu untuk integer kursi sama dengan nilai n, dan juga integer tambahan sama dengan 2. Nah, tipe data integer ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fungsinya sebagai untuk digunakan pada saat kita memasukkan data yang bertipe bilangan bulat, bukan bilangan berkoma. Di sini kita akan menampilkan si out, yaitu banyak kursi dari baris 1 hingga baris ke berapa gitu. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai B-nya itu ke dalam sini. Setelah itu Oke, di sini kita akan menggunakan pernyataan perulangan di mana auto for, di mana dia akan mengulang suatu statement, di mana di dalamnya itu kita akan menemukan yaitu inisialisasi, di mana dia akan mengontrol jumlah perulangan, lalu ada kondisi, dia akan menentukan apakah perulangan itu dilanjutkan atau tidak. Setelah itu ada perubahan, di mana dia akan mengubah nilai perulangan yang telah kita lakukan sebelumnya. Biasanya di dalam for ini kita akan memasukkan suatu statement yang dimana sebagai berikut. Oke, di sini kita akan see out, dia akan menampilkan bagian kursi di bagian layar input. Di sini kita akan melakukan sebuah proses penghitungan data di mana total kursi plus sama dengan kursi. Artinya ini adalah total kursi sama dengan total kursi ditambah kursi. Setelah itu di sini juga kita akan melakukan pemrosesan data lagi, di mana kali ini kita akan menghitung yaitu kursi plus sama dengan tambahan, yang dimana artinya itu adalah kursi sama dengan kursi plus tambahan. Lalu yang terakhir kita akan melakukan proses penghitungan data lagi, yang dimana kali ini kita akan menambahkan tambahan tambah sama dengan 2, artinya yaitu adalah tambahan sama dengan tambahan plus 2. Lalu di sini kita akan menampilkan si out yaitu handle. Nah, fungsi handle sendiri digunakan sebagai supaya hasil inputnya itu turun satu compiler di bawahnya, seperti kegunaan tanda enter.
Di sini kita akan melakukan sebuah deklarasi lagi, di mana kali ini kita akan menggunakan integer, tipe data integer untuk kapasitas ruangan, di mana dia sama dengan R dibagi 2. Nah, fungsi integer ini kegunaannya untuk supaya supaya pada saat kita memasukkan data itu tuh harus bilangan bulat biar programnya itu tahu. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan yaitu cout, yang dimana dalam cout ini kita akan menampilkan di layar input itu adalah total kursi, yang dimana datanya itu dari total kursi itu sendiri. Lalu untuk handle dia akan merapikan bagian hasil total kursi tampilan total kursi ini menjadi turun satu compiler di bawahnya. Di sini kita akan menampilkan juga bagian kapasitas ruangan, di mana dia akan datanya itu berasal dari kapasitas ruangan juga. Lalu untuk handle dia akan merapikan bagian kapasitas ruangan ini turun satu compiler di bawahnya. Lalu di sini kita akan menampilkan cout lagi, yang dimana ini merupakan bagian kesimpulan akhir di bagian layar input. Di sini kita akan melakukan pernyataan kondisi, di mana syaratnya itu apabila total kursi melebihi kapasitas ruangan, maka dia akan menjalankan Nah, di sini kalau misalkan benar, maka dia akan menampilkan cout kelebihan kursi sebanyak. Maka di sini mereka akan menghitung total kursi dikurang kapasitas ruangan.
Nah, setelah dikurang maka dia akan disimpan maka akan ditampilkan di bagian sini. Lalu setelah itu kita akan membuat suatu statement apabila tidak memenuhi, maka dia akan menampilkan apabila yang ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan bagian else, di mana dia akan menampilkan si out, kapasitas cukup, tidak ada kelebihan kursi, dan program pun berakhir. Sekian dari sebentar, kita akan mencoba merunningnya dulu. Oke, ada yang salah, halaman 32. Sebentar, apakah ada yang salah? Sebentar. Apakah yang salah itu di mana? Oh, ini. Oke, mari kita coba lagi. Oke. Di sini kalau misalkan aku punya luas ruangannya itu 500. Lalu untuk ini aku masukkan 10, lalu 5. Nah, maka dia akan menampilkan banyaknya kursi dari baris 1 hingga baris 10 itu adalah 5, 7, 11, 17, 25, 35, 47, 61, 77, 95. Lalu ada untuk total kursinya itu adalah 380 kursi. Kapasitas ruangannya yaitu adalah 250 kursi. Maka kesimpulan akhirnya itu adalah kelebihan kursi sebanyak 130 buah. Dan program pun berakhir. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.